eee, pengantar tambahan. Sebenarnya ini harusnya sudah diberikan di ini mata kuliah getaran sih. Nah, cuman, nggak tahu ini dulu sudah beneran diberikan atau enggak. Oh iya, tapi kalau nggak salah kalian getarannya dapatnya baru ini ya, semester ini ya, saya lupa ya. Jadi dapatnya paralel gitu. Oke, bisa saya mulai ya sekarang ya? Bisa, Pak. Bisa, Berapa Pak. ini? 18 orang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya untuk saudara-saudara semuanya. Untuk selanjutnya ya, mungkin saya nggak akan pernah bisa seperti itu kalau misalkan ngajarnya harus jam setengah 4 gitu ya. Jam 4 kurang 10 gitu ya. Karena di jam tersebut biasanya saya di jalan gitu ya. Jadi saya nggak akan pernah bisa ngasih kuliah di jam tersebut ya, kemudian jam setengah 7 ya saya juga nggak mungkin bisa ya karena saya pasti di jalan. Karena itu untuk selanjutnya nanti kita mungkin, silakan absen dulu seperti itu ya kemudian, eee, kuliah kita akan kita mulai jam ini ya, setengah 7 gitu. Nah ini, kuliah kita 2 SKS ya, kemudian untuk praktikumnya 2 SKS, jadi 2 SKS itu berarti kurang lebih, 1,5 jam ya, 100 menit. 100 Iya, menit Pak. berarti berapa? 1 jam 40 menit, itu ya? Jadi Betul. harusnya nanti selesainya jam 8 lebih 10 gitu. Nah kemarin kesalahan saya di kelas reguler itu tulisannya di saya itu 1 SKS gitu ya, ternyata setelah saya lihat kembali, kebalik. SKS-nya praktikum itu 2 SKS ya, kemudian SKS-nya kuliahnya itu 1 SKS. Karena itu kok rasanya kok cepet banget gitu kan. Rasanya kayak dikejar maling gitu ya, dan ternyata, prodi salah input, seperti itu. Nah, di kuliah ini ya, kalian akan belajar modeling ya, modeling ya. Jadi sekali lagi kalian akan menggunakan software lagi karena ini adalah modeling analysis of dynamic system ya. Jadi pemodelan sistem dinamis ya. Sistem dinamis berarti sistemnya tidak lagi statis ya. Jadi kita tidak lagi menggunakan hukum 1 Newton ya. Sigma F sama dengan 0, enggak. Tapi kita menggunakan hukum ke-2 Newton ya, sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, cuman ya mungkin kalian sudah baca ya, karena itu kemarin saya sempat suruh ngeresum gitu ya. Nah, harapan saya kalian sudah pernah, dapat istilahnya ya. Ya mungkin kalian bisa lihat di halaman 20 ya, halaman 20. Nah ini ya, halaman 20 ada di Albert's Law gini ya, jadi hukum di Albert's. Nah ini sebenarnya dia sama ya, dia mengatakan sigma F sama dengan M kali A gini. Nah cuman bahasanya, dibuat gini ya, tapi ini intinya sama ya. Nah ini kalau dari anak jebulan SMA, dari SMA biasanya bingung gitu, padahal sebenarnya artinya sama gitu. Sigma F EXT eksternal, sigma F EXTI ya, sigma F eksternal ke I ya, sama dengan M dikali dengan dV per dt. dV per dt ini adalah, A ya, atau dV per dt ini bisa saya tuliskan sebagai V dot ya nantinya, ada istilah V dot. Vidya, ini kursor saya bergerak ya Vidya, di dirimu ya, kelihatan ya? Iya, bergerak, Pak. Oke, berarti nggak nge-lag berarti. Nah ini ya, nah kemudian sama dia ini ditaruh di kiri gini ya, sehingga seolah-olah menjadi sigma F total ya, di ruas kiri ya sama dengan 0. Seperti persamaan 12 gini ya. Nah kemudian ini ya kurang lebih dia akan mengatakan seperti ini, berarti bahwa sigma F ya dikurangi dengan inersia ya, M dikali dengan dV per dt ya, dikurangi dengan M dikali A ya, ini sama dengan 0. Jadi saya ulangi lagi, sigma F dikurangi dengan inersianya dia sama dengan 0 gitu kan ya. Dan karena itu kalau misalkan kamu lihat ya, di free body diagramnya dia seperti yang ada di halaman 25, halaman 25. Nah, halaman 25. Nah, ini ya, halaman 25. Nah, kamu bisa lihat, tak gedein sebentar. Nah, tak gedein. Ini ada ini
di sini ini ya, ini adalah free body diagram ya, yang M1 ini untuk M1 ya, yang M2 ini untuk M2 gini kan ya. Nah, ini ada M dikali dengan X double dot ya. X double dot ini adalah turunan kedua dari X ya. Jadi turunan pertama dari X itu adalah dV per dx per dt ya. Turunan, saya ulangi lagi ya, turunan pertama dari X ya, itu adalah dx per dt ya. Silakan disiapkan kertas dan ininya dan pensilnya ya, atau bolpennya ya. Jadi kalau misalkan ada kata-kata saya yang mungkin nggak ada di buku ya, silakan ditambahkan sendiri ya. Entahlah bagaimana versi kalian ya untuk belajar ya. Jadi dx per dt yaitu adalah x dot ya. dv per dt yaitu adalah v dot ya, dan juga seterusnya. Jadi kalau misalkan ada dotnya ya, dotnya 1 yaitu, nah ini ya misalkan ya, ini ada dotnya 1 ya, ini maksudnya adalah turunan pertama dari x ya. Berarti ini maksudnya adalah v1 ya. Nah, ini juga sama ya, ini maksudnya adalah v2. Nah, kemudian ini ya, ini berarti artinya adalah m dikali dengan a. Ya, ini adalah turunan kedua dari x ya. D kuadrat x per dt kuadrat gitu ya. Nah, ini adalah x double dot maksudnya. Nah, ini ya, ini merupakan inersia, ini kan ya. Sehingga nilai totalnya ini ya, karena ini sudah diberikan inersia di free body diagramnya, sehingga nilai total dari ini ya, yang saya tunjukkan ini adalah sama dengan 0. Seperti persamaan de Olbers yang tertuang di halaman 20 tadi. Ya. Dan nanti ketika membuat free body diagram di sini ya, silakan nanti pokoknya ditambahi inersia ya di free body diagramnya, sehingga seolah-olah nanti sigma F total ya dikurangi dengan ini ya, nanti sama dengan 0. Nah, ini gampang sekali kok. Nah, di pemodelan sistem dinamik ini ya, nanti kalian akan jelas ya memodelkan ya. Nanti hasilnya tentunya adalah grafik diperoleh dari simulasi ya. Simulasi diperoleh dengan running running Simulink ya. Nah, Simulink dibuat dengan menurunkan terlebih dahulu persamaan gerak diturunkan terlebih dahulu dengan membuat free body diagram. Nah, ini ya, free body diagram. Nah, free body diagram ini banyaknya tergantung dari degree of freedom ya, degree of freedom, derajat kebebasan. Nah, apa itu derajat kebebasan? Oke, sekarang kita bahas dulu getaran ya. Nah, karena yang namanya dynamic system ya, ini nggak lepas dari getaran ya. Oke. Nah, ketika kita akan menganalisa getaran ya, kita tentunya punya prosedur gitu ya. Nah, prosedurnya ya tentunya adalah dari bentuk benda fisik, benda real ya, kita turunkan menjadi sistem massa, pegas, dan peredam gitu ya. Massa ya, ini adalah massa, pegas ya, stiffness, K ya, peredam ini C ya, C atau B, damping ya. Nah, damping ini ya bisa viscous damping ya, viscous damping. Jadi kalau misalkan shock absorber bisa dipakai viscous damping ya, jadi ada olinya seperti itu yang dilewatkan melalui celah ya, celah yang sempit ya, celah sempit itu namanya orifice ya. Nah, bisa jadi dia merupakan ini friction ya, gesekan ya. Nah, bayangannya seperti ini ya, jadi bedanya antara stiffness dengan damping ya. Jadi seperti apa sih cirinya benda yang berstiffness dan seperti apa sih cirinya benda yang berdamping gitu kan ya. Nah, kalau misalkan sesuatu itu bisa mantul ya, jadi bisa memantul seperti itu ya, artinya bahwa dia itu punya konstanta kekakuan gitu kan ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah memantulnya itu selalu tetap seperti itu ya, tidak berhenti dari waktu ke waktu? Kalau misalkan dia mantulnya itu selalu tetap ya, dan dia itu tidak berhenti ya seiring dengan bertambahnya waktu, berarti dia tidak memiliki damping gitu ya. Nah, kalau misalkan dia terpantul ya, namun dalam waktu
tertentu ya, akhirnya dia tambah lama tambah kecil pantulannya, ya kemudian tambah lama tambah hilang pantulannya, berarti dia memiliki damping ya. Nah itulah bayangannya secara fisik ya, perbedaan antara stiffness dan damping. Jadi namanya saja damping ya, sehingga dia akan meredam ya, meredam gerakan bolak-balik yang diakibatkan oleh adanya stiffness atau kekakuan gitu ya. Nah, terus bagaimana sih kita memodelkan seperti ini gitu kan? Nah, apakah kita modelkan bisa dalam bentuk yang lain? Maksudnya bisakah setiap orang seperti itu ya, itu memiliki eh, bayangan ya atau interpretasinya sendiri ya terhadap satu sistem ya atau satu bentuk kasus bisnis yang sama seperti itu? Jawabannya adalah bisa gitu kan ya. Nah, ini contohnya ya kasus yang ini ya, sistem yang ini ya, bentuk fisik yang ini ya, ini ternyata bisa dimodelkan menjadi dua ya. Jadi seperti yang di gambar kanan ya, sebelah kanan ya, atau ya seperti yang di gambar sebelah kiri. Nah, di sini antara anvil dan foundation block ya ini dijadikan satu ya. Sementara yang di sini enggak gini kan ya. Nah, contoh lain ya. Nah, ini ada kasus lain ya. Jadi kita melakukan analisa vibrasi pada pengguna sepeda motor mungkin ya. Nah, di sini kita bisa modelkan seperti yang di bawah ya, atau bisa kita modelkan seperti yang di atas. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana nih? Gitu. Yang paling baik yang mana nih? Gitu kan ya. Nah, antara yang bawah ini dengan yang atas ya ini sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri gitu ya. Nah, untuk yang bawah ya ini jumlah masanya sedikit ya, 1, 2, 3 ya. Jadi massa wheel belakang ya, kemudian massa wheel depan, kemudian massa vehicle ya plus massa rider ya. Nah, sementara yang di kanan ya ini dibagi jadi 4 ya. Di mana massa vehicle dan massa rider yaitu disendirikan ya. Kemudian antara antara vehicle dan rider ya ini dihubungkan dengan konstanta kekakuan rider dan konstanta redaman rider gitu ya. Nah, coba ini silakan dibayangkan terlebih dahulu ya, silakan dibayangkan terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara membuatnya ya. Jadi yang pertama ini yang namanya sistem ya, di mana sistem ini merupakan gabungan dari vehicle ya, kendaraan ya, sepeda motor maksud saya dan juga rider ya. Ini bisa kita bagi menjadi berapa massa gitu kan ya. Kalau misalkan kita menggunakan yang bawah ini ya. Jadi yang pertama adalah massa roda belakang ya, MW ya. Kemudian massa roda depan ya, MW juga ya, sebelah kanan. Kemudian wheel ya, coba dibayangkan roda belakang ini kalau misalkan saya jatuhkan ya dari atas, dia ini ternyata mantul gitu ya. Dia mantul gitu kan ya, bisa mantul ke atas gitu kan ya. Sehingga antara wheel ya, roda dengan lantai ya ini dihubungkan oleh K tire ya. Jadi K konstanta kekakuan roda. Nah, sekarang apakah roda ini ketika dipantulkan itu terhenti ya dari waktu ke waktu? Jawabannya adalah harusnya iya ya. Harusnya iya gitu ya. Harusnya kalau misalkan saya ini akan saya berikan konstanta redaman gitu. Nah, tapi di sini enggak. Mungkin karena pertimbangan tertentu ya. Karena mungkin dia mengasumsikan atau mungkin dia belum menemukan nilai dari konstanta redaman tire ya, karena itu mungkin di sini enggak dimasukin ya. Jadi saya kurang tahu untuk apa namanya asumsi ya yang dilakukan oleh peneliti yang buat ini gitu ya. Tapi kalau saya ini tentunya akan saya beri. Nah, ini juga untuk roda depan ya, sama ya. Jadi ketika roda depan ini dijatuhkan ya dia akan terpantul gitu ya, terpantul sehingga dia memiliki K-tire ya. Namun dari waktu ke waktu ya roda ini ketika dipantulkan itu akan terhenti gitu ya. Nah, sehingga bisa dikatakan ya dia memiliki konstanta redaman juga gitu ya. Mungkin
dia juga berasumsi ya bahwa konstanta redaman dari tayar ini jauh lebih kecil daripada konstanta redaman dari strut gitu ya. Sehingga dia enggak masukin gitu ya. Tapi dalam kenyataannya kalau kita ngomongnya itu kondisi real ini ada ya. Oke. Nah, kemudian antara wheel dengan vehicle ya, dengan massa sasis ya, massa jok dan lain sebagainya ya. Jadi antara wheel roda belakang dengan jok ini dihubungkan oleh strut ya, oleh shock absorber ya, shock absorber. Nah, shock absorber ini juga memiliki konstanta kekakuan ya, K-strut ya, dan juga mempunyai viscous ya, damping ya. Karena begitu ini digenjot ya, ini lama-kelamaan akan terhenti ya. Jadi getarannya teredam seperti itu ya, sehingga antara roda dengan vehicle ya plus rider ya ini memiliki redaman strut gitu ya untuk roda belakang. Itu juga untuk roda depan. Nah, sehingga pemodelannya akan seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin lebih detail ya harusnya antara rider ya dan juga vehicle ya ini kita pisah ya sehingga seperti ini ya. Jadi antara vehicle dan rider ya karena dipisah ya kita harus mencari konstanta kekakuan rider ya dan juga konstanta redaman rider ya. Nah, ini tentunya adalah konstanta kekakuan ya, konstanta kekakuan kontak antara pantat dari ini dari rider ya dan juga jok motor gini ya. Nah, sekarang pertanyaan seperti ini, bisa nggak manusianya ini dibagi gitu kan? Massa manusianya dibagi. Jadi ini pantatnya, massa pantat sendiri, massa perut sendiri, massa dada sendiri, massa kepala sendiri gitu. Bisa jawabannya ya. Asalkan kita emang benar-benar tahu konstanta kekakuan dari masing-masing hubungan antar massa tersebut. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini saya sudah coba memberikan di kolom komentar. Ya, di kolom komentar silakan dibuka. Nah, itu ada jurnal. Nah, jurnalnya itu saya search dari Google ini ya. Dari Google ya. Nah, ini dari jurnal yang judulnya ini ya, Optimizing Seat and Suspension Design ya. Nah, ini di sini manusianya ya dibagi-bagi menjadi berapa ya. Ini ada pantat dan kaki, ya ini ada perut, ada dada ya. Ya, kemudian ada kepala ya. Kemudian antara kepala dengan dada ini dihubungkan oleh leher ya. Nah, sehingga ada K leher dan C leher ya. Kemudian antara dada dan pantat ya. Ini dihubungkan oleh tulang belakang ya, sehingga ada K tulang belakang ya dan juga C tulang belakang. Kemudian antara dada dengan perut ya. Ini dihubungkan ya antara dada dan perut ya ini dihubungkan oleh ini ya daging gitu ya mungkin ya. Nah, sehingga ada K2 dan C2 dan seterusnya ya, kemudian antara pantat dengan seat ya. Nah, ini ada konstanta K berapa ini? K seat ya dan C seat ya dan seterusnya. Nah, sehingga ini tergantung ya, tingkat kedetailan ini tergantung dari seberapa detail ya hasil simulasi yang ingin kalian dapatkan gitu ya. Nah, jadi semakin banyak kalian membagi massa seperti ini ya, jadi massa kepala sendiri, dada sendiri, perut sendiri, pantat sendiri ya kalau perlu kaki sendiri dan lain sebagainya ya, seperti itu. Karena nanti ini kan kaki kan nyentuh lantai ya. Nah, seperti itu. Jadi antara lantai dengan kaki itu dikasih massa dikasih K dan C sendiri seperti itu. Ini kan tidak ada ya. Harus sebetulnya ini bisa dikasih itu. Nah, ini tentunya akan lebih akurat seperti itu ya. Getaran yang ada di kepala ya, itu akan lebih akurat daripada kalau misalkan kita hanya memodelkan seperti yang ini tadi. Ini ya. Nah, di sini ini nggak ada kepala ya, karena di sini nggak ada kepala. Di sini adanya adalah massa rider ya. Jadi ini langsung getaran di kepala yaitu langsung diwakili oleh massa rider ini gitu. Nah,
Jadi kalau misalkan kita bisa membagi banyak seperti tadi, ya itu akan lebih detail. Jadi yang kanan ini akan lebih detail daripada yang kiri, ya. Namun ada kekurangannya yang sebelah kanan ini, ya. Jadi karena jumlah masanya banyak, ya, nanti persamaannya akan banyak. Dan semakin banyak persamaan, nah kemungkinan untuk terjadinya kesalahan kesalahan penurunan persamaan, ya, kesalahan untuk menurunkan persamaan itu menjadi semakin gede gitu ya, peluang untuk itu terjadi gitu. Sehingga kemungkinan untuk error ketika melakukan running program ya ini akan jauh lebih gede gitu kan ya. Nah, karena itu beberapa peneliti itu lebih suka menyederhanakan menjadi bentuk yang seperti yang sebelah kiri gitu ya. Kamu bisa ngelihat sendiri di Google ya, banyak sekali half car model gitu ya. Nah, bentuknya kan kebanyakan seperti ini ya. Nah, kebanyakan akan seperti ini ya. Ini tire, ya, ini kemudian sasis ya, dan body dan job nggak semuanya jadi satu di sini gitu ya. Padahal antara sasis dan body ya itu biasanya ada peredamnya sendiri gitu kan ya. Dan kemudian antara sasis dengan pantat ya itu kan tidak ini ya nggak jadi satu ya, itu kan ada joknya gitu kan ya, ada gabusnya gitu kan, itu akan jadi peredam sendiri gitu kan ya. Nah bahkan antara kursi dengan ini dengan apa namanya dengan sasis ya itu malah ada yang sudah ada suspensionnya sendiri gitu, sehingga harusnya nggak bisa kalau misalkan hanya seperti ini dengan sederhana seperti ini nggak bisa gitu kan. Tapi cara ini dirasa ini ya sederhana tapi cukup ya, cukup nilainya berarti C gitu ya, cukup akurat seperti itu. Nah ini ada yang lain ya, jadi memodelkan itu nggak harus dengan half car model gitu kan ya, bisa dengan quarter car model gitu kan ya, quarter car. Jadi roda depan dan belakang itu dijadiin satu ya, kanan dan kiri dijadiin satu. Jadi masa unsprung ini merupakan masa 4 buah roda gini ya. Nah sementara yang di half car model ya, masa roda depan ini adalah gabungan dari roda depan kanan dan kiri ya. Masa roda belakang ya ini adalah gabungan dari masa roda belakang kanan dan kiri. Nah, kalau misalkan pengen lebih detail lagi ya udah dibuat seperti yang di gambar C ya. Kita menggunakan full car gitu kan. Nah, persamaannya kan jauh lebih kompleks lagi gitu kan. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya stop dulu. Saya persilakan kalau misalkan ada yang mau tanyakan. Bisa diterima ya cerita saya ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Vidya. Oh, Mbak Vidya. Kalau kita ingin membuat yang memisahkan menjadi diagram free body-nya itu tuh, Pak. Kan kita menentukan arahnya mau ke kanan atau ke kiri. Itu gimana cara menentukan arahnya ya, Pak? Kamu bertanya seperti itu berarti kamu sudah pernah nemuin kasus yang sempat membuat kamu bingung berarti Mbak Vidya. Saya lihat di YouTube itu, Pak. Tapi saya bingung mereka ini gimana bisa menyimpulkan ini harus ke kanan atau ke kiri kayak gitu, Pak. Jadi ada beberapa cara ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat di contoh soal yang ada di buku, di soal yang ada di buku, misalkan nih dilihat di halaman 28 gitu ya. Di halaman 28. Halaman 28. Dan saya tunjukin di ini 28. Nah, di masih patokannya ini ya. Ada ini ya, X. Ya. Kemudian ini arahnya ke kanan ya. Berarti ini emang berarti artinya geraknya asumsinya ke kanan. Saya bisa ngelihatnya di sini. Kebanyakan mereka itu ke kanan, Pak. Itu nggak benar kalau harus ke kanan gitu. Tapi saya ngelihatnya di sini, Mbak Vidya. Saya ngelihat eksitasinya, gitu kan. Eksitasinya ini adalah FA ya, fungsi T arahnya ke kanan gitu ya. FA fungsi T arahnya ke kanan. Berarti di otak saya ya, ini ada gaya arahnya ke kanan gitu. Seret gini ya.
Nah, sesaat ketika dia ditarik, ya bayangkan ya, berarti benda ini kan asumsinya kan larinya ke kanan gitu ya. Berarti saya akan membuat tulisan seperti ini, ya ini kurang ini kayaknya. Ya, seperti ini tapi di sini ya, arahnya ke kanan. Nah, ini kata-katanya adalah X2 gitu ya, X2 gitu. Nah, ketika ini lari ke kanan, ya asumsinya kan gini, coba dibayangkan, ini lari ke kanan, kemudian X di bawahnya ini maksudnya adalah friction gitu ya, ada friction. Ada friction. Nah, friction ini ya, friction ini akan menghambat M2 untuk lari ke kanan gitu kan. Sehingga X ini ya B2 ini damping karena B2 ini ya, kayak karena B2 ini akan larinya ke kiri ya untuk M2 ya. Silakan dilihat di free body-nya. Nah, sementara untuk M2 kondisinya akan lain gitu ya. Nah, karena adanya XXS ini ya, lambang XXX ini ya karena damping B2 ini, karena gesekan ini ya ini akan membuat M1 ya ini akan lari ke kanan. Ya, jadi ini rasanya kepalanya ini dijambak gitu ya, dijambak ke kanan gitu ya. Nah, ini silakan dilihat B2 ya. B2. Nah, ini arahnya kan ke kanan. Ya, M1 ya, karena B2 ini kan arahnya ke kanan. Nah, kemudian dia dihambat oleh ini B3 ya. B3 akan menghambat M1 ya. M1 ini larinya ke kanan gara-gara B2 gini ya. Namun dia dihambat oleh B3. B3 arahnya berarti ke kiri karena dia sebagai penghambat dari M1. Jadi kalau misalkan kamu buat body diagram itu coba dibayangkan kamu menjadi benda tersebut ya, kemudian dibayangkan apa yang kamu rasakan seperti itu. Nah, untuk asumsi arah ini ya, itu dilihat arah eksitasinya, arah exciternya, begitu Mbak Vidya. Nah, ini karena arahnya ke kanan, berarti M2 ini arahnya ke kanan. Cuman untuk yang M1, coba dibayangin lagi. Ya, apa yang terjadi di dia? Bayangkan kamu jadi M1, karena itu kan yang penting itu orohnya itu di free body diagram. Jadi M1, apa yang kamu rasain? Kamu dijambak gitu ya, karena B2, gitu, arahnya ke kanan. Secara otomatis berarti M1 ini akan larinya ke kanan, gini kan. Akan larinya ke kanan. Walaupun dalam kenyataannya dia juga nerima B3 gitu kan. B3 ini ya arahnya ke kiri gitu loh. Begitu ya Mbak Vidya ya. Jadi itu enggak benar kalau arahnya itu selalu ke kanan. Kalau misalkan ini saya pindahkan ya FAT ya. FA fungsi T ya. Ini tergantung waktu nih. Ini arahnya ke kiri ya nanti ceritanya akan lain. Ya. Nah, ini larinya ke kiri berarti nanti inersianya arahnya ke kanan gitu ya. Nah, ini FAT ke kanan ya ini berarti asumsinya di otak saya dia ini lari ke kanan. M2 lari ke kanan. M2 lari ke kanan. Ya M2 lari ke kanan berarti inersianya itu selalu berkebalikan dengan arah geraknya. Ya ini ya inersianya. M1 ke M1. Oh iya, ini untuk yang M1 sama 1 ya. Untuk yang 2 berarti ini. Ini ya. M2 dikali dengan ini apa namanya? Faktor percepatannya untuk ini apa? M2 ya. Berarti M2 kali X2 ya, double dot. Nah, ini juga ya. Ini tadi kan di apa yang saya deskripsikan seolah-olah M1 ini larinya ke kanan ya. M1 larinya ke kanan berarti inersianya larinya ke kiri. Inersia itu bayangannya gini loh. Kalau misalkan kamu berakselerasi ya, mobil berakselerasi larinya itu kan ke depan. Ya, tapi rasanya dirimu akan terhempaskan ke belakang. Nah, itu loh inersia. Nah, itu loh nilai ini yang apa panah dengan garis putus-putus ini. Nah, ketika mobilnya itu berputar ke kanan ya, tapi dirimu terhempaskan ke kiri. Nah, ini berarti ada inersia yang arahnya itu berkebalikan dengan arah gerak benda gitu kan. Nah, ketika mobilnya itu ngerem mendadak ya, berarti kan ada arah gaya ke belakang ya, tapi nyatanya dirimu terhempas ke depan gitu kan ya. Nah, itulah yang dinamakan inersia gitu kan. Jadi arahnya selalu berkebalikan dengan arah gerak benda gitu. Ada lagi yang lain? Ini Mbak Vidya nanyanya loncat nih. Soalnya tugas yang untuk Iya, tugasnya soalnya langsung ini ya. Iya. Iya, nanyanya langsung loncat.
Padahal saya masih jelaskannya di awal-awal banget ini. Yang lain silakan yang kalau mau nanya. Oke, yang lain bisa saya lanjutin ya. Oke, monggo Pak. Ya. Nah, ini tadi saya sempat menyinggung degree of freedom ya. Degree of freedom itu apa? Nah, ini pengertian dari degree of freedom ya. Degree of freedom itu adalah sejumlah koordinat independen ya dari jumlah koordinat independen gitu ya. Dari semua massa ya yang ada pada satu kesatuan sistem ya. Saya melihatnya seperti itu. Satu kesatuan sistem. Sistem itu apa sistem? Nah, sistem itu ini loh. Ya, sistem itu berarti semuanya ini. Ya, yang ada di kota ini. Ya, ini namanya adalah sistem gitu ya. Sistem. Nah, kalau ini tadi ya ini adalah sistem, ini kan ya. Nah, kalau di gambar-gambar bawah ini ya ini sistemnya. Ya, ini adalah sistem, satu sistem. Ini dengan gambar B dengan A nggak saling berhubungan. Ini adalah sistem, gitu ya. Jadi yang kita tinjau, keseluruhan yang kita tinjau itu namanya adalah sistem, gitu kan ya. Nah, sistem ya, mungkin akan dibagi jadi sub-subsistem, gitu kan ya. Subsistem. Nah, ini ya, subsistem roda belakang, subsistem roda depan, subsistem rider dan vehicle-nya untuk yang ini. Ya. Untuk yang ini berarti subsistem vehicle ya, subsistem rider gitu kan. Mungkin nanti bisa dibagi jadi subsistem kepala, subsistem dada, subsistem pantat gitu kan ya. Subsistem kaki ya, karena kakinya ini nginjak ini ya, pedal nih ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini kita katakan lagi ya, jumlah koordinat independen ya. Tidak boleh dependen. Nanti saya kasih contoh yang dependen gitu ya. Nah, saya loncat sebentar, loncat lagi. Nah, ini M1, M2 dengan IP ya. Kalau misalkan lingkaran gerak memutar ini biasanya nggak pakai massa toh ya. Jadi kalau gerak translasi kan pakai massa. Gerak rotasi biasanya pakai inersia gitu ya. Nah, M1, M2 dan IP ya. Ini dependen ini. Nah, tapi yang ini M1, M2 dan IP ini independen. Nah, nanti bayangannya kayak gimana tuh yang dependen dan independen? Nah, oke itu nanti. Ya, saya ulangi lagi. Jumlah koordinat independen ya, total gitu ya. Dari semua massa ya yang ada di dalam sistem gitu kan ya. Nah, dari semua massa yang ada pada satu sistem. Dari massa-massa ya, semua massa yang ada pada satu sistem. Nah, jadi semua massa ya yang ada pada satu sistem ya, itu jumlah koordinatnya itu dikumpulin gitu ya. Karena bisa jadi satu massa ya, itu akan memiliki lebih dari satu degree of freedom gitu ya. Nah, ngomong tentang degree of freedom ya, satu massa ya ini sebenarnya dia itu memiliki 6 kemungkinan arah gerak, 6 kemungkinan degree of freedom. Kok bisa? Ya iyalah, 3 arah translasi dan 3 arah rotasi. Mana ya? Nah, 3 arah translasi kemana saja? Sumbu X, ya kan dia bisa lari ke arah sumbu X. Sumbu Y, kan dia bisa lari ke arah sumbu Y. Sumbu Z, ya kan dia bisa ke arah sumbu Z. Ya, ya namanya dimensi kan 3 kan ya. Jadi dia bisa saja bergerak. Masa iya benda dalam kondisi real itu bergerak cuma X Y tok gitu kan ya? Kan enggak. Dia pasti bisa saja arah sumbu X dan sumbu Y. Ya, jadi gabungan dari keduanya gitu kan ya. Jadi dia 2 degree of freedom gitu ya. Bisa jadi dia gerakannya 3 dimensi gitu ya. Sumbu X ya, sumbu Y ya, sumbu Z ya gitu kan ya, 3 dimensi. Nah, kemudian ada sumbu arah rotasi ya. Aduh, kok ini kok enggak nemu aku ya. Harusnya saya siapin ya. Apa yang ngomongnya? Sebentar. Ya ini nih. Ini buat gambaran lah. Ini ya. Jadi dia itu bisa saja bergerak.
ya bergetar pada arah sumbu X ya. Berarti ke depan dan ke belakang seperti ini. Sumbu Y ya ke kanan dan ke kiri. Kemudian sumbu Z ke atas dan ke bawah. Berarti arah getarannya seperti itu. Nah, bisa jadi juga dia berotasi ya, berotasi searah dengan sumbu X ya, rotasi arah sumbu X, rotasi ya searah dengan sumbu Y ya sesuai dengan arah apa namanya aturan tangan kanan itu ya yang di fisika SMA itu ya mungkin masih ingat, atau ini arah sumbu Z. Nah ini gambarannya, dia berputar arahnya gini. Ya sayangnya di sini nggak digambarin arah putar positif ya untuk sumbu X ya dan sumbu Y. Ini hanya ditunjukkan arah putar ya, arah rotasi ya yang searah sumbu Z saja gini ya. Ya jadi dia kemungkinannya ada 3, ada 6 gitu kan. Degree of freedom totalnya dia ada 6. Jadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, theta X, theta Y, theta Z gitu ya. Nah, apakah setiap benda itu mesti punya 6-nya itu? Ya enggak lah. Ya, yang enggak lah. Nah, coba kita lihat contoh kasus kita. Nah, ini ya MW belakang ya. Dia ini hanya apa ya? Terpantulkan pada arah sumbu Y saja ya. Nah, sehingga pegasnya ini hanya ditunjukkan pada arah sumbu Y ya, arah sumbu Y saja ya, mantul-mantulnya pada arah sumbu Y saja, nggak ada pada arah sumbu X ya. X. Ya ini Y ya, kita ngomong ke atas Y ya. Nah, ini tadi kok Z ya, dia ngomongnya ke atas ya. Kok kalian bingung ya. Ya ini ya, ke atas dan ke bawah, dia nggak gerak ke kanan dan ke kiri seperti ini, ya nggak ada pegas yang arahnya horizontal seperti ini ya, dan dia nggak bergetar arah depan dan belakang gini ya. Jadi rodanya ini dengan jalan ya, ini hanya terpantulkan ke atas dan ke bawah gini. Nah, jadi M wheel ini hanya 1 DOF. M wheel depan ya ini juga hanya 1 DOF gitu ya. Kemudian MV plus MR ya, dia selain bergerak ke atas dan ke bawah ya, dia juga jungkat-jungkit ya, jungkat-jungkit. Jadi misalkan nih yang roda depan terkena batu gitu kan ya, yang roda belakang belum kena batu gitu kan ya. Nah ini tentunya kan yang vehicle dan ridernya ini ya ini akan naik ke atas ya, yang bagian depan tuh naik ke atas, yang bagian bawah ini belum ya. Berarti dia kan seolah-olah berputar ya. Jadi batangnya ini berputar ya, arahnya itu counterclockwise gitu ya, berlawan arah jarum jam. Nah, kemudian ketika sebaliknya ya, jadi batunya itu diinjak ya oleh roda belakang ya. Jadi depan sudah nggak lagi nginjak ya. Ini yang belakang ini akan naik. Ya, yang belakang ini akan naik sehingga batang ini ya, batang panjang ini seolah-olah dia berputar clockwise gitu ya. Nah, sehingga batang ini memiliki 2 degree of freedom ya. Jadi arah translasi ya bergerak ke atas bawah dan juga arah rotasi. Nah, karena itu kalau misalkan kamu lihat di Halfcar model ya. Nah, di sini Halfcar model. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini ada lambangnya gini nih. Ya, ada theta ya, theta. Berarti dia berputar ya. Jadi dia terjungkat-jungkit. Nah, ini gambarnya lagi ya. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini juga ya, dia terjungkat-jungkit gini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, di bab 1 ini yang saya bahas itu masih ini ya, gerak translasi pure. Gerak translasi pure. Ya, berarti belum ngomong gerak rotasi gitu ya. Nah, ini gerak rotasi ini untuk yang bab 2 gitu ya, di pertemuan yang kemarin itu. Nah, oke. Jadi untuk sistem yang ini ya dia hanya memiliki 4 degree of freedom. Sementara yang ini ya, jadi M vehicle dan M rider-nya dipisah. Ya. Nah, ini M rider-nya dia tidak punya dimensi panjang ya. Sementara ini kan ada panjangnya ya. Ada panjangnya. Ya, ini enggak ada panjangnya, dianggap mengumpul terpusat seperti ini ya.
massa terpusat ya, dia nggak punya panjang sehingga dia nggak ada torsi ya. Ya torsi kan berarti kan harus ada force ya plus lengan ya. Momen ya, maksudnya nggak ada momen. Yang mana momen itu harus ada lengan momen. Nah ini nggak ada. Ya, sehingga ini hanya punya satu DOF ya. M ridernya satu DOF, M vehicle 2 DOF, M wheel belakang 1 DOF, M wheel depan 1 DOF, ya, sehingga total ini ada 5 degree of freedom. Nah, nanti kalian harus paham ada berapa persamaan gerak yang perlu kalian turunkan ya. Karena kalau misalkan degree of freedom-nya 5 ya persamaannya harusnya ada 5 gitu ya. Degree of freedom-nya 6 ya. Jadi nanti persamaannya kurang lebih nanti ada 6 gitu ya. 6 persamaan translasi gitu ya. 6 persamaan rotasi ya. 6 persamaan translasinya. 6 persamaan ini 6 persamaan gerak ya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini silakan dibaca sendiri nanti ya. Ini contoh untuk 1 degree of freedom ya, ini sudah cukup jelas. Jadi massanya ini hanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya. Nah, ini untuk torsional system ya, dia tidak bergerak arah sumbu X ya, tidak bergerak arah sumbu Y, tidak bergerak arah sumbu Z, namun dia berotasi ya dengan arah gerak rotasinya sejajar dengan sumbu Y ya. Kalau misalkan asumsinya Y-nya ke atas ya. Ini. Nah, ini ya, ini bergerak ya batangnya ini ya. Yang saya tunjuk ini batangnya bergerak berotasi searah sumbu ini ya. Z ya, asumsinya Z yang ke depan dan ke belakang dari arah pandang kita ya. Sementara X ya arah horizontal ya. Y-nya arah vertikal gitu. Nah, ini bergerak arah sumbu X ya dengan asumsi ya seperti yang tadi saya katakan Y arah vertikal tuh Y, arah horizontal nih X gitu ya, gini ya. Kemudian arah depan dan belakang arah pandang kita ini adalah Z seperti itu. Nah, ini 2 degree of freedom ya. Jadi sistem yang ini ya, ini adalah sistem dia mempunyai 2 massa yaitu adalah J1 dan J2. J1 dan J2 ini arah geraknya adalah rotasi ya. Dan J1 ini punya 1 degree of freedom ya, 1 kemungkinan arah gerak ya, dan J2 ini juga 1 kemungkinan arah gerak. Nah, ini keduanya adalah rotasi ya. Nah, sementara yang A ini keduanya adalah gerak translasi ya, dengan masing-masing massa ini mempunyai 1 kemungkinan arah gerak ya. Nah, kemudian yang C ini ya, ini ada 2 degree of freedom ya, ada 2 massa. Yang pertama ini massanya apa ini? Bandul ini ya. Bandul yang punya panjang lengan momen L gini ya. Nah, kemudian M gini ya. Ini satunya adalah MM, ini bergeraknya searah sumbu X saja. Jadi dia punya 1 degree of freedom, ya kemudian bandulnya ini 1 degree of freedom, sehingga total 2 degree of freedom. Nah, ini contoh 3 degree of freedom. Ya. 3 degree of freedom, M1 punya 1, ya, bergerak arah sumbu X saja. M2 punya 1, ya, M3 juga punya 1. Nah, ini sama ya. Nah, J1, J2, J3 masing-masing punya 1. Nah, ini bandul. Ya, bandul M1, bandul M2, bandul M3. Nah, sekarang begini. Untuk sistem yang ini independen atau dependen? Apa sih maksudnya independen nih? Apa sih maksudnya dependen gitu kan ya? Apa sih maksudnya independen? Apa sih maksudnya dependen? Nah, saya kasih contoh ini dulu. Ya, kenapa sih kok ini dinamakan dependen gini kan? Sehingga M1, M2 dan IP ya ini kok persamaannya tuh nanti cuma 1 gitu loh. Ini persamaannya 1. Gini kan? Dan ini bisa digabung jadi 1 persamaannya. Nah, coba dibayangkan yang ini aja lah. Ya, misalkan sumber eksitasinya dari yang
M1 gitu ya. M1 saya goyang. Ya. M1 ini saya arahkan ke kanan 10. Nah, kemudian M2 apakah bergerak ke kanan 10 juga? Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa bantu jawab? Di logika, jawabannya itu ada di logika kamu, nggak ada di buku. Sedikit bergerak, Pak, tapi enggak Ya, sampai silakan. 10. Iya, betul sekali. Dia bergerak, ya, tapi nggak sampai 10 gitu loh. Berarti antara M1 dan M2 ini nggak berhubungan gitu loh. Buktinya dirimu aja nggak tahu kan? Kalau misalkan M1 saya gerakkan ke kanan 10, apakah M2 10? Enggak gitu kan. Sekarang kalau misalkan aku nanya ke kamu, pastinya berapa gitu. Ada yang bisa jawab pastinya berapa? Ada yang bisa jawab? Sekalian ditunjukkan perhitungannya gitu kalau perlu. Ya. M1 tak gerakkan ke kanan 10. M2 berapa? Enggak tahu, Pak, saya, Pak. Tapi yang jelas ya, dia tuh pasti kurang dari 10 gitu kan ya. Kita hanya tahu itu. Tapi yang jelas dia nggak bisa kita tentukan gitu kan. Nah, paling jadinya tuh ya jadi persamaan tok ya. Tapi kita nggak tahu pasti gitu kan. M2 itu akan bergerak ke kanan berapa. Nah, sekarang ya, M1 saya taruh ke kanan 10 gitu ya. M2 ya katanya tadi bergerak ke kanan mbuh berapa tapi kurang dari 10 gitu kan ya. Sekarang M3 berarti bagaimana? Bergerak kemana berarti kira-kira dia? Ada yang bisa bantu jawab? Mis asumsi semua masanya sama lah, gedenya sama ini. Namanya tok yang beda. M3 kira-kira bergerak kemana? Jawabannya cuma ada di logikamu, ini nggak ada di buku. Ini. Ada yang bisa bantu jawab? Bisa, Pak. Jadi dia bergerak lebih kecil daripada yang nomor 2 tadi, Pak. Iya, betul sekali. Logikanya dia akan bergerak ya ke kanan gitu. Tapi dia tuh ya embuh berapa saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas lebih kecil daripada yang M2 ya. Berarti tidak ada hubungannya antara M1, M2 dan M3. Buktinya kita nggak tahu gitu kan. Kita cuma bisa menerka-nerka, yo kemungkinan sih gerak ini kanan, ya kemungkinan sih luwih cilik timbang M2, gedene piro yo nggak ngerti gitu kan. Nah, ini namanya berarti independen ya. Nah, sekarang misalkan seperti yang ini. Ini juga sama ya. Ya, dibayangkan sendiri. Ini tak turunkan ke bawah, jebret 10 gitu ya. Nah, kemudian apakah ini ya kalau misalkan dikonversi ya akan bergerak apa ya? Berputar ya dengan apa ya? Besar apa ya? Theta dikali R sama dengan 10 gitu. Jawabannya kan belum tentu gitu kan. Atau saya ngelihat antara M1 dan M2 lah. M1 tak tarik ke bawah. Harusnya yang ini ya. Kita lihatin dulu ya. Dan gampang bahasanya. Ini kan bisa dilihat ya, ada M1, M2 dan IP gini ya. IP ini ya ini punya dua jari-jari gini ya. R yang pertama adalah R yang kedua adalah 2R. Jam berapa? Jam 19.32. Saya masih belum puas ini nerangkan ya, soalnya banyak banget ini. Soalnya saya sudah punya tanggungan berapa 3 kali ya. Yang pertama malah belum saya absen malah. Jadi R dan 2R. Yang R ini terhubung dengan M1. Ini ya. Kemudian yang 2R ya, 2 dikali dengan jari-jari ini ya. Ya ini terhubung dengan M2. Ini kan. Nah, kemudian M2 terhubung dengan K. Nah, bisa nggak kita menentukan arah pergerakan dan besar pergerakan besar apa ya, besar displacement, besar perpindahan gitu ya dari M2 ketika kita sudah tahu besar perpindahan dari M1 gitu kan ya. Nah, misalkan nih, kita kasih contoh. M1 tak pindahin ke bawah 10 ya. Logikanya ya M2 akan bergerak ke atas besar berapa? M1 bergerak ke bawah 10 ini ya. Nah, M2 bergerak ke atas berapa gitu kan.
Yang sama apanya antara M1 dengan M2? Kalau di fisika itu dulu namanya apa ya? Ada S ya, ada V, ada apa? Ada A gini ya. Kalau S itu kan perpindahan ya, bener ya? Apa rek? Lali aku rek. Iya. Bener ya, perpindahan. Kalau V itu kecepatan gini ya. Kalau A itu percepatan gitu. S itu kan sama dengan ini ya, theta gini ya. Theta, omega sama apa? Alpha ini rek ya. Nah, theta itu kan kalau alpha itu percepatan sudut gitu ya. Kalau omega itu kecepatan sudut. Nah, kalau theta itu apa? Perpindahan sudut. Lintasan, Pak. Apa namanya? Lintasan. Atau kita bilang ini ya, lali ya, Theta itu kan dalam derajat gitu ya, atau dalam radian ya, seingat saya dalam radian ini. Satuannya kan radian. Untuk omega itu satuannya kan radian per second gini ya. Kalau alfa kan radian ya per second kuadrat gini ya. Nah, sementara untuk S yaitu kan meter, V ya meter per second ya, A meter per second kuadrat. Berarti meternya itu diganti radian gitu kan ya. Masih ingat enggak? Nah, untuk kasus ini ya, antara M1 dengan M2 ya, ini kan yang sama adalah tetanya ya. Ya, tetanya ya. Jadi teta antara M1 dan M2 ini sama gitu kan ya. Nah, sehingga nanti kita bisa ngelogika seperti ini. Coba dibayangkan lah di logika ini ya. Kalau misalkan M1 ini lari ke bawah 10 gitu kan ya. Nah, berarti yang ini berapa gitu kan? Kira-kira berapa? Kalau yang M2 ini jari-jarinya adalah 2R gitu ya. Berapa? Ada yang bisa jawab? Kalau misalkan M1 bergerak ke bawah 10. Kalau misalkan M2 ini terhubung dengan 2R ya berarti harusnya kan M2 ini akan bergerak ke atas ya sebesar 2 kali lipat daripada M1 gitu kan ya. Nah, berarti kan M2 ini akan naik ya sebesar 20 gitu kan ya. Nah, sementara untuk yang ini kan enggak ya. Kita enggak akan tahu karena adanya pegas ya. Pegas antara M1 dengan IP ya, kemudian pegas antara M2 dengan IP gini ya. Nah, sehingga yang di sebelah kiri ya, karena aku sudah bisa menentukan dengan pasti besar perpindahan dari M2 ya. Ketika saya hanya tahu besar perpindahan dari M1 ya, saya bisa menentukan dengan pasti besar perpindahan dari M2 ya, maka ini bisa dikatakan ini adalah kasus yang dependent gitu ya, dependent. Jadi M1 ya bergantung pada M2 ya dan sebaliknya. Nah, ini kasus 1 di UF ya, 1 di UF. Ini juga 1 di UF ya. Ini 2 degree of freedom, arah translasi ya ke atas dan ke bawah. Dan rotasi ya sebesar theta ini kan ya. Arahnya theta. Nah, sementara yang ini kasus 3 di UF. Sampai sini bisa dipahami perbedaan antara dependent dan independent?
Bisa saya lanjut? Saya lanjut ya, kalau tidak ada pertanyaan. Lanjut, Pak. Oke. Bapak. Nah, ini contohnya ada di bawah. Nah, kemudian ketika pegas itu ditarik ya atau ditekan, ya mungkin kalian masih ingat ya dulu itu. Nah, akan timbul gaya aksi ya, gaya reaksi ya, karena tekanan atau tarikan tersebut ya. Nah, ini besarnya adalah K dikali dengan X ya, dengan X itu adalah besar perpindahan gitu kan. Nah, ini yang konsep ini ya yang nanti kamu gunain gitu ya. K dikali dengan X. Nah, ini kalau ini adalah karena adanya faktor konstanta kekakuan gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan karena damping ya, dia nggak dikali dengan X ya, tapi dia akan dikali dengan konstanta ininya, konstanta dampingnya. Di sini nggak ada ya. Konstanta damping dikali dengan kecepatannya. Gitu. Ini nggak ada. Ini mas, oh ini ceritanya masih ini sih tanpa peredam tinggal ya. Oke. Nah ini contoh ya menurunkan samaan ya dengan terlebih dahulu membuat free body diagramnya. Nah ini ada benar-benar nggak ada ininya ya ini. Nah ini kasusnya kebetulan adalah getaran tak teredam ini ceritanya. Ya jadi di sini sehingga nggak ditampilin konstanta redamannya ya. Jadi ini contoh ya. Ada M, 2M dan M ini ya. Nah, ini masing-masing punya 1 degree of freedom ya. Ini kemudian kita buat ya free body diagramnya. Nah, ini dilihat ya. Jadi ini M1 ya. Jadi nggak usah ngelihat ke bawah gini ya. Di pikir sendiri ya. Kalian harus yakin dengan kemampuan kalian ya. Nah, M1. Nah, ini asumsinya gerakannya dari mana gitu kan. Nah, asumsikanlah dari M1 lah gini ya. Dari M1. Jadi M1 didorong gini ya. Nah, M gini kan. Nah, kemudian ini akan mengalami apa gitu kan. Nah, ketika kalian jadi M1, apa yang kalian rasakan ketika dia itu bergerak ke kanan gitu kan. Nah, dia akan tertarik ke kiri gini kan ya. Ini ya, ke kiri gini kan ya. Kiri. Nah, nilainya ya adalah besar gayanya adalah K ya dikali dengan X1 gitu kan ya. K dikali X1 gini ya. K dikali dengan X1. Nah, kemudian kalau misalkan asumsinya gerakannya dari ini ya, dari M1 ya coba diperhatikan baik-baik. Saya bisa saja berbeda konsep dengan ini. Yang penting bayangkannya. Jadi setiap orang bisa beda-beda tapi nanti akhirnya keluar hasilnya sama gitu ya. Kalau misalkan sudah diartiin oleh setiap anaknya gitu ya. Jangan sampai yang membuat saya ya kemudian yang ngartiin Mbak Vidya gitu ya. Padahal Mbak Vidya nggak lagi ngebayangin bahwa sumber eksitasinya dari sini gitu. Karena ini nggak ada eksitasinya ini. Nah ini kemudian sumber arah gerakannya dari sini gitu kan. Berarti antara M1 dengan 2M ini yang paling gede displacement-nya ya di otak saya itu adalah yang ini gini kan. Nah, kemudian karena ini bergerak lebih aktif daripada ini ya, berarti displacement ya dari X1 ya ini akan lebih gede daripada displacement dari X2 gitu kan. Nah, artinya apa? Ya nanti ngaruhnya di sini di pembuatan persamaan ini. Ya. Persamaan ini. Persamaan yang ini ya. Nah, ini asumsinya
dia bergerak ke kanan gini ya. Nah, ini dia ditarik ke kiri. Kemudian dia akan merasa terdesak ya, terdesak ke kiri gini ya, karena adanya pegas 2K ini ya. Berarti 2K berarti arahnya ke kiri ya. 2K dikali dengan dalam kurung X1 ya min X2. Coba ditulis ya. Nanti artinya kira sama kok. Jadi silakan digambar ya kotak gitu ya. Nah, kotak ya, kemudian ada gaya ke kiri ya. Silakan digambar ada gaya ke kiri ya. Nah, gaya ke kiri seperti ini. Nah, besar gayanya adalah K dikali dengan X1 ya. Kemudian dia mengalami desakan ke kiri juga ya, gara-gara 2M ini lemot gitu ya, nggak bergerak langsung gitu ya. Nah, dia mengalami desakan ke kiri, berarti silakan di sebelah kanan sini diberikan tanda panah ya, arahnya ke kiri. Nah, gayanya adalah 2K dikali dengan X1 ya, X1 min X2 ini. X1 min X2. Ya. Nah, kalau saya arahnya akan berbeda dengan ini ya. Nah, namun di sini X1 min X2. Ya. Loh, berarti sakjane podo, Pak. Ya iyalah sama gitu kan. Jadi sebenarnya sama aja gitu kan. Jadi free body diagram yang saya buat ya. Jadi saya ulangi lagi ya, saya membuatnya akan seperti ini. Jadi silakan diikuti benar nih kuliahnya gitu kan. Nah, ini M gitu kan. Kemudian ada panah ke kiri gitu kan. Panah kiri jadi besar gayanya adalah K dikali dengan X1. Kemudian ini ya, M ini akan merasa terhambat ya oleh pegas yang ini, yang saya tunjuk ini ya. Ya gara-gara 2M ini lemot geraknya gitu ya, nggak langsung lari ke kanan nih dia gitu kan. Nah, gayanya, besar gayanya adalah K dikali dengan delta X gitu kan katanya. Delta pelanjutan dari pegas gitu kan. Nah, delta pelanjutannya yaitu adalah X1 min X2 gitu kan. Ya, jadi panahnya ke kiri tapi X1 min X2. Panah ke kiri ya. Tapi nilainya adalah X1 min X2, apa bedanya dengan ini gitu kan. Ini panahnya ke kanan ya. Jadi yang tadi bisa saya rubah ya, panahnya ke kanan ya. Tapi persamaan saya adalah minus 2K dalam kurung X1 min X2. Saya ulangi, minus 2K dikali dalam kurung X1 min X2. Minusnya masuk ke dalam sini. Sehingga menjadi apa? Ini panahnya ke kanan, 2K dikali dalam kurung X2 min X1. Sama kan akhirnya? Samaannya. Gitu ya. Karena itu tergantung kamu ngebayanginnya gimana. Tapi kamu harus konsisten gitu kan. Jadi jangan gampang ini ya, terkecoh oleh temannya. Temannya bayangkannya seperti itu, ya biarkanlah dia terus seperti itu gitu kan. Nah, kamu bayangkannya seperti ini, ya udah biarkanlah saya akan tetap seperti ini. Toh juga ujung-ujungnya ternyata sama gitu kan. Ya saya juga nggak peduli orang yang kayak apa gitu kan. Nah, ternyata ujung-ujungnya sama. Nah, kemudian di sini ya, jadi ini semua ini adalah sigma. Ya, ini adalah sigma F gitu ya. Sama dengan ya, jadi ini semua ya sama dengan, nah gambarnya kan seperti ini. Ya, arahnya ke kanan, ya arahnya ke kanan. Kalau saya ini akan ke kiri ya. Ke kiri ya, tapi M dikali dengan X1 double dot gitu ya. Atau ini ya. Ya, ini saya berikan panah ke kiri ya. Ya, jadi saya nggak pakai ini ya. Jadi biar sama dengan yang di buku seperti itu ya. Ini saya kasih panah ke kiri ya. Kemudian M dikali dengan X1 double dot gitu. Nah, ini juga, ini saya kasih panah ke kiri ya. Saya kasih panah ke kiri ya, M dikali dengan X double dot. Nah, ini sama dengan 0. Nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai ini. Ini sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0, nggak usah pakai gambar ini.
Ini saya kasih panah ke kiri, ya, yang putus-putus seperti yang ini tadi, ya. Nah, ini adalah inersia seperti itu. Jadi saya lebih suka pakai yang ini ya daripada yang di PPT. Jadi saya kasih panah ke kiri, yang kemudian saya tulisi ya M dikali dengan X3 double dot. Nah, ini untuk yang masa 2 dan masa 3 ya, nanti silakan dipelajari sendiri ya, kurang lebih sama seperti itu. Nah, ini saya lanjutin nih. Saya lanjutin. Nah, ini silakan coba dikerjain ya, sambil saya diktekan seperti itu. Nah, ini silakan digambar kotak ya. Kotak ya 2M. Bayangkan apa yang kamu rasakan ketika kamu menjadi 2M. Ingat, di otak kalian sumber arah gerakannya dari X1 ya. Yang saya rasakan adalah saya didesak, Pak, oleh pegas ini, gitu kan. Didesak, arahnya kemana? Ke kanan, Pak. Oke. Berarti sebelah kiri, ya ini silakan dikasih panah arahnya ke kanan ya. Silakan kasih panah arahnya ke kanan. Nah, besar gayanya adalah 2K dikali dengan defleksinya. Defleksi pegas ini, berapakah defleksinya? Ya, defleksinya adalah X1 min X2. Gini ya. X1 min X2. Silakan ditulis ya. Jadi kamu buat kotak 2M, sebelah kiri yang kasih panah, arahnya ke kanan ya. Nah, kemudian besar gayanya adalah 2K X1 min X2. Nah, kemudian dia akan merasa terhambat gara-gara ini, Pak, pegas yang ini, Pak. Nah, arah hambatannya kemana? Ke kiri, Pak. Ini kan ya. Ke kiri. Nah, besar gaya hambatnya berapa? K dikali dengan delta X ya. K dikali dengan delta X-nya berapa? Ya, delta X dari yang dialami pegas ini berapa? Karena ini nanti bergerak, ini bergerak gitu ya. Tapi yang jelas gerakannya ini ya itu lebih gede daripada ini gitu kan ya. Nah, kenapa kok di sini tadi saya nulis ya X1 min X2 karena saya sudah tahu ya. Nek misalkan sumber gerakannya adalah X1 ya, berarti displacement di X1 itu akan lebih gede daripada di X2 gitu kan ya. Nah, seperti yang tadi ya. Jadi ini 10, ini kemungkinan lebih kecil dari 10 gitu kan ya. Nah, sehingga biar nilainya positif ya saya mesti akan bilangnya X yang kemungkinan displacement-nya yang lebih gede ya dikurangi dengan X yang kemungkinan displacement-nya lebih kecil gitu ya, sehingga nilainya ben positif ben nggak negatif. Kalau ngitung biar enak. Nah, saya lanjut yang ini ya. Nah, kemungkinan gerakannya X2 dengan X3 ini gede mana ya? Gedean X2 lah gitu ya. Nah, sehingga delta X-nya ya tentunya adalah X2 min X3 gitu ya. Nah, bayangkan ya. Jadi misalkan ini 10, ini 8, ini 6 gitu ya. Berarti kan delta X-nya adalah 8 min 6 gitu kan. 2 gitu kan ya. Bayangannya ya, walaupun dalam kenyataannya mungkin ya enggak segitu juga gitu ya. Nah, sehingga di sebelah kanan dari 2M ya ini akan ada gaya arahnya ke kiri. Ya, besarannya adalah K dikali dengan dalam kurung X2 min X3. Nah, kita bandingkan dengan ini. Ya, sama ya sebenarnya ya. Yang sebelah sini ya tadi saya kasih arahnya ke kanan ya. Tapi X-nya adalah X1 min X2 kebalikannya ini. Ya. Jadi itu akan sama dengan kalau panahnya saya pindah ke kiri nih yang tadi ya. Kalian sudah buat oret-oret ya. Jadi panahnya itu tak pindah ke arah kiri nih ya. Dan nanti persamaan saya nanti akan menjadi minus 2K dikali dalam kurung X1 min X2. Minus 2K dalam kurung X1 min X2, minusnya tuh saya masukkan ke dalam kurung gitu kan, sehingga 2K dikali dalam kurung X2 min X1. Sama persis dengan ini bukan? Gitu ya. Sehingga nggak masalah ya. Kalau mau menggunakan asumsi seperti yang saya deskripsikan ini ya, atau kayak orang yang ini swap barang gitu ya. Nggak usah ragu. Nah, untuk X3 ya, ini sama ya. Ya, jadi kalau kamu lihat ya, ini ya dengan ini yaitu akan sama ya, tapi berkebalikan arah tandanya. Ya, panahnya akan berkebalikan. Nah, kemudian ini ya K X3 min X2, ini juga sama mesti. Ya, karena ini saling berhubungan ya, masa yang kedua dengan masa yang ketiga saling berhubungan ya. Dihubungkan oleh konstanta kekakuan K seperti itu.
Nah, ini akan sama nilainya. K X3 min X2. Persamaannya akan sama. K X3 min X2. Sama ya. Namun arahnya beda. Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Kalau di saya, ya ini arahnya ke kiri nih. Arahnya ke kiri, tapi K X2 min X3. Nah, nanti yang persamaan ini ya, aku nggak usah buat body diagram rumit-rumit jelasin gitu, aku udah tahu nih. Nah, kalau di versi saya, nanti ini arahnya ke kanan. Ya, karena ini saya tadi ke kiri gitu kan. Ini ke kanan ya. Dengan besaran nilai gayanya adalah K X2 min X3 gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ternyata sama aja gitu ya sebenarnya. Enggak ada yang mau ditanyain, Pak. Jelas. Udah jelas. Oke. Oke, kalau sudah saya masuk ke materi ya. Materi inti nih. Nah, karena saya harus cepat. Nah, ini ya. Dan sini dijelasin ya, saya langsung pada intinya. Ada beberapa variabel ya yang akan kita gunain di sini, ada X, V, A ya, dan force ya. Nah, X ini displacement ya. Displacement itu perpindahan gitu ya. V itu kecepatan, A itu akselerasi. Nah, nanti jangan heran ya kalau saya nulisnya V itu enggak V gitu kan, tapi dx per dt ya. A itu bukan A ya, karena enggak familiar sekali di sini kamu bilang A gitu ya. Tapi A itu adalah dv per dt atau d kuadrat x per dt kuadrat gitu ya. Nah, atau A ini ya itu adalah turunan kedua dari X gitu ya. Nah, turunan pertama dari X ya, ini nanti saya akan memanggilnya sebagai X dot gitu ya. Sementara turunan kedua ini adalah X double dot. X double dot. Nah, kemudian elemen-elemennya di sini ada massa ya. Dan tadi sudah ya, massa per dam ya. Nah, ini per dam ya, besaran gayanya itu tidak dikali dengan delta X ya, tapi dikali dengan delta V ya. Kalau tadi kan kasusnya, contohnya tadi kebetulan banget itu adalah getaran tak terdam judulnya kan sebenarnya, materinya dulu itu. Nah, itu force-nya K dikali dengan delta X gitu ya. Nah, sementara untuk peredam itu ya, besaran gaya redamnya itu adalah bergantung pada konstanta redaman B dan juga kecepatannya gitu, perubahan kecepatannya. Ini ya, berarti B dikali dengan delta V gini ya. B dikali dengan dv d delta apa ya? Delta V gini ya. Nah, kalau misalkan untuk stiffness dan kekakuan ya dikali dengan delta X ini ya. Dikali dengan X. Ini tadi sudah di Allbirds. Nah, ini contoh ya, kita langsung masuk contohnya. Nah, ini untuk gambar 2.13. Kita tak gedein dulu. Buat 13 bisa dipahami. Sudah sempat baca ya semuanya ya dari resumnya kemarin. Bisa dipahami enggak? Saya balikin ke kelas dulu. Masih bingung yang X2 dot itu, Pak. X2 dot. Nah, ada dot-dotnya itu.
Yang di M1 atau M2 atau semuanya? Semua. Oke, ya wis. Karena ini pertama-tama adalah membuat free body diagram gitu kan ya. Jadi yang saya tekankan di pertemuan kali ini ya free body diagram gitu kan. Nah, ini sama gitu kan dengan statika struktur gitu kan ya. Ingat, nah di sini sebenarnya kita bilang sigma F ya sama dengan M dikali A gini kan ya. Nah, atau kita bisa menulisin sigma F ya dikurangi MA ya sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, jadi sigma F yang dikurangi dengan MA yaitu sama dengan 0. Kita kan bilang seperti itu. Nah, sehingga di free body diagram ini band cepat gitu kan. Ini langsung kita masukin nilai dari inersianya M kali A itu gitu kan. Nah, namun arahnya itu berkebalikan dengan arah asumsi tanda ini, biasanya kan gitu. Nah, jadi ini ceritanya begini. Ada M1 berhubung dengan K1, K2 dan B gini kan ya. Nah, M2 ya ini terhubung dengan M1 ya melalui K2 dan B gini kan ya. Nah, kemudian M2 ya ini mengalami gaya ini gaya ini FA. Yang mana FA ini nilainya tergantung pada waktu. Gitu kan ya. Aku nggak ngerti. Ini berupa sinusoidal ya atau fungsi step ya atau apalah ya saya nggak tahu ini nggak jelas aku juga nggak tahu gitu kan tapi yang jelas gini gitu kan ya. Nah, kita buat free body diagramnya dulu. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi ya kalau membuat free body diagram itu posisikan dirimu itu jadi bendanya gitu loh. Apa yang kamu rasain gitu, apa yang kamu rasain gitu. Nah, sebentar. Nah, eksitasinya sumbernya itu di M2 gitu kan. Nah, kecenderungan saya akan menurunkan persamaan gerak itu dari M2-nya dulu gitu kan. Nah, saya akan turunkan dari M2 dulu. Nah, X1 ya, ini adalah maksudnya adalah besar displacement ya dari massa 1. Ya. Sementara X2 ya ini adalah besar displacement dari massa 2. Nah, kalau misalkan ada istilah X1 dot berarti itu adalah turunan pertama ya dari X1 ya atau V1 sebenarnya. Nah, kalau misalkan ada X2 ya itu artinya dia adalah turunan pertama dari displacement massa 2 ya atau itu adalah kecepatan benda 2 gitu ya. Nah, ini artinya berarti adalah displacement dari benda satu arahnya ke kanan gitu dia bilang gitu. Asumsinya arahnya ke kanan ya. Nah, kemudian ini adalah displacement dari benda 2 ya arahnya adalah ke kanan. Kalau di logika ya. Jadi saya mikir secara logik gitu ya, walaupun saya nggak tahu besarannya gitu. M2 ya X2-nya ini ya ini kan akan lebih gede ya daripada X1 ya gitu kan ya. Jadi ini akan mengikuti X2 gitu dengan apa ya dengan besaran yang jauh lebih ya kecil insya Allah tapi bisa jadi lebih gede nanti kalian akan tahu kenapa. Ya lebih kecil ya insya Allah gitu kan ya. Dan apa ya fasa yang jauh lebih lambat daripada M2 gitu kan. Oke, jadi saya sudah bilang seperti itu. Nah, kemudian saya membuat free body diagram dari massa 2. Ya. Jadi saya gambarkan M2-nya dulu, kemudian bayangkan apa yang kamu rasakan ketika kamu menjadi M2 gitu kan. Saya jelaskannya full ya, saya nggak mau setengah-setengah. Nah, berarti saya akan merasa ditarik ke kanan oleh gaya ini kan, FAT. Berarti ada FAT arah ke kanan. Gitu ya caranya. Nah, kemudian di sini ada juga ya. Jadi ketika kamu jadi M2, yang kamu rasakan adalah kamu ditarik ke kiri ya oleh pegas K2 gitu kan. Ditarik ke kiri juga ya oleh damping B gitu kan ya. Berarti nanti saya akan berikan panah seperti ini ya. Yang satu untuk pegas K2, yang satu untuk damping B. Ini kan. Nah, yang untuk pegas K2 ya berarti ini adalah K dikali dengan delta X gini ya. Delta X-nya yaitu adalah X2 min
X1. Loh, kenapa Pak kok nggak mau X1 min X2? Kok nilainya minus gitu loh. Nanti nilainya jadi minus ya. Makanya saya lebih suka nuliskannya itu ininya tuh harus positif gitu kan. Nah, X2 min X1 gitu ya. Nah, itu pasti arahnya ke sini. Gitu ya. Nah, kemudian untuk ini ya damping ya berarti dia arahnya ke kiri ya. Nah, besarannya adalah B dikali dengan V2 ya, V-nya yang kedua ini dikurangi dengan V1 atau X2 dot min X1 dot. Ya, gampangannya gini, antara ini dengan ini tuh akan identik gitu ya. Yang satunya K, yang satunya B gitu ya. Nah, yang satunya adalah X2 min X1, yang satunya adalah X2 dot min X1 dot. Ini akan identik. Gitu ya. Nah, kemudian untuk free body diagram dari M1, ya M1, ya, jadi saya gambar M1 dulu. Nah, kemudian di sisi kanan, ya di sisi kanan ini adalah aksi reaksi ya, aksi reaksi antara M1 dengan M2. Ya. Nah, artinya di sisi kanan ya dari M1 ini sama dengan di sisi kiri dengan M2, tapi arahnya lain. Kan? Nggak percaya, deloken dhewe gitu kan ya. Ini arahnya ke kanan ya. Ini arahnya ke kiri. Ini BX2 X1, X2 dot min X1 dot, ini juga sama, BX2 dot min X1 dot, sama kan ya. Ini K2 X2 min X1, ini juga sama kan, K2 X2 min X1. Jadi ini sebenarnya sama. Gitu. Karena ya kebetulan saja gitu kan ya. Jadi kebetulan saja ini saling terhubung gitu kan ya, saling terhubung sehingga ini akan sama. Namun arahnya beda. Nah, kalau misalkan mau membuat dengan cara seperti saya tadi ya sama sih ya, kalau nggak percaya. Jadi kamu jadi M1, apa yang kamu rasain ya? Kamu akan ditarik ya, gara-gara ini ya, gara-gara ini bergerak ke kanan ya. Kamu kemudian ini akan ikut bergerak ke kanan ya. Melalui apa? Melalui K2 dan B gitu kan ya. Ya, melalui K2 dan B gini ya. Ke kanan gini kan ya. Kemudian setelah itu apa yang kamu rasain? Ya? Ketika kamu jadi M1, kamu juga akan merasa ditarik ke kiri ya. Gara-gara adanya K1 gitu kan ya. Nah, besar gayanya berapa? Itu adalah K1 dikali dengan X1. Ya, nggak pakai dikurang-kurangi. Ya, nggak pakai dikurang-kurangi. Beda dengan ini. Kalau ini kan memang kan gerak relatif ya. Ini gerak relatif. Nah, kalau ini kan temboknya diem, gitu kan. Temboknya diem. Jadi, displacement yang terjadi pada pegas yaitu ya sangat tergantung pada displacement M1, gitu kan. Karena itu ya nggak pakai dikurangi, ya dikurangi 0, gitu kan. Ya, gimana nggak 0, temboknya ini kan nggak bergerak, gitu kan. Sehingga K1 dikali dengan X1. Oh ya, jangan lupa ya, di M2 dan di M1 ini diberikan inersia ya. Di M2 berarti akan saya berikan inersia arah ke kiri, ya ini ya. Besarannya adalah M2 dikali dengan X2 double dot ya, MA ya. M2A2. Nah, ini juga sama. Untuk M1 ya akan saya berikan inersia ke kiri ya, berlawanan dengan arah gerakannya ini ya. Arahnya ke kiri, ini nih dia nih ya. Nah, nilainya adalah M1 dikali dengan X1 double dot. Nah, ini yang kemudian nanti kamu turunin persamaannya, tinggal ditulis ya. Jadi nanti kalau misalkan mau ditulis persamaannya, saya akan menulis seperti ini. Ini ke kanan positif ya, berarti minus K1 X1 minus M1 X1 ditambah B X2 dot min X1 dot ditambah K2 X2 min X1 sama dengan 0. Gitu. Sudah, nanti tinggal diotak-atik. Nanti itu yang kita masukin ke MATLAB. Nah, ini juga sama. Ini silakan digabungin ya nanti ya, diturunin persamaannya ya. Saya juga lupa ini di halaman berapa. Oh, ini ada nih. Bawahnya ternyata ya. Bawahnya, ini persamaannya ada nih. Ini ya. Pak, delay, Pak. Gimana? Delay, Pak, delay. Oh, delay. Tapi ini kelihatan ya, yang saya tunjukin ya. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini ya.
nanti dilihat lagi ya halaman 25 persamaan 16 ya, persamaan 16. Jadi persamaan yang atas ya B x2 dot min x1 dot tambah k2 x2 min x1 min ya karena ini tadi ke kiri ya m1 x1 double dot min k1 x1 ya. Jadi min ini karena tadi arahnya ke kiri nih sama dengan 0. Ya. Kemudian yang bawah ini adalah untuk masa 2. Ya, masa 2. Nah, dilihat FAT karena tadi arahnya kanan ya. Min M2 X2 ya, karena tadi arahnya ke kiri. Min B X2 dot min X1 dot ya. Minus ini ya di depannya karena tadi arahnya ke kiri. Dikurangi K2 X2 min X1 sama dengan 0. Minus karena tadi arahnya ke kiri. Nah, ini kemudian saya kalikan ya B X2 min X1 min B X1 dot ya Allah aku keliru. Saya ulangi. B X2 dot ya min B X1 dot gitu ya plus K2 X2 min K2 X1 ya min X1 X1 double dot min K1 X1. Tujuannya apa? Yang X1 digabung ya. Jadi yang X1 digabung, X2 digabung, X1 dot digabung, X2 dot digabung gitu kan ya. Nah, misalkan ini nanti akan ada ini ya K2 X1 ya minus K2 X1 ini digabung dengan minus K1 X1 ya. Jadi X1-nya biar cuma 1 gitu ya. Nah, sehingga akan jadi seperti ini ya. Nah, ini digabung sehingga nanti biar cuma ada 1 kali X1 dot, 1 kali X1 double dot ya, 1 kali X1 ya. 1 kali X2 dot ya, nanti X2 dotnya cuma 1 nih gitu kan. Sama 1 kali nulis X2 gitu ya. Nah, ini sudah ya finalnya ini. Nah, ini juga sama ya. Ini saya kaliin ya, B-nya saya masukin. Ya, ini B-nya saya masukin ya. Sehingga ini saya rubah jadi persamaan 16B ya. Jadi min B1 B min B X1 dot ya min K2 X1 ya plus M2 X2 double dot ya plus B X2 dot ya dan juga seterusnya. Nah, ini kebetulan ini ya cuman ada 1 ya masing-masing ya. Jadi nggak seperti yang persamaan 16A ya. Nah, di sini kan sampai K1 dan K2 harus jadi 1 ya, harus dimasukkan dalam kurung ini. Nah, ini yang kita cari ya nantinya. Nah, ini sama ya untuk kasus yang lain. Nah, nanti silakan coba untuk dipelajari lagi ya. Nah, ini contoh yang enak untuk dibaca. Contoh 2.3 dan 2.4 ya seperti itu. Nah, itu karena ada ininya. Saya takutnya kalau lompat terlalu banyak gitu kalian bingung ya di bukunya gitu. Karena itu saya coba baca-baca ulang. Oh, ini soalnya contoh soalnya gampang dipahami gitu ya. Nah, ini 2.3 dan 2.4 ya, itu dibaca ulang. Nah, nanti kalau misalkan di pertemuan selanjutnya ya atau di waktu praktikum ya, kita bisa meeting kembali ya misalkan ya, dikendaki untuk seperti itu. Nah, silakan untuk ditanyain gitu ya. Mungkin ada yang masih bingung, mungkin nurunkannya dari mana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Untuk contoh soal yang ini? Atau contoh soal berapa ini? 2.2 ya? Atau sudah cukup jelas? Alhamdulillah jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Kalau misalkan kurang jelas, ini ya, bilang saja ya. Saya harap saudara benar-benar ngikuti dari awal ya. Karena nggak tahu tadi ada beberapa yang mungkin belum gabung ya. Saya takutnya, totalnya cuma 20 orang emang. Takutnya nerimanya agak bingung gitu ya, karena setengah-setengah gitu ya. Nah, kalau diperlukan silakan
di-print ya, di-print kemudian dipakai oret-oretan seperti itu. Jadi bebaslah kalian maunya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kuliah offline itu kecenderungan anak-anak itu di kelas itu kalau misalkan ngerasa, oh saya nangkep mata kuliahnya lebih enak kalau misalkan sama minum teh, bawa kopi, silakan gitu kan. Tapi ada konsekuensinya gitu kan. Jadi kalau ditanyai memang bisa gitu. Jadi emang dalam artian ya memang tipikalnya dia seperti itu gitu ya. Jadi nggak bisa sepaneng gitu. Memang ada orang yang tipikalnya seperti itu ya silakan gitu. Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan ya, jadi saya rasa bisa saya cukupkan dulu ya untuk kuliah kita pada malam hari ini. Untuk praktikumnya hari apa ya kalian ya? Jumat. Kamis, Pak. Hari Kamis. Oke, untuk praktikumnya nanti kurang lebih akan sama dengan sebelumnya ya. Jadi akan saya lempar tugas seperti itu. Kenapa sih kok dikasih tugas, Pak? Karena sebenarnya tugas kalian nanti itu kurang lebih akan seperti ini. Jadi saya buat kelompok gitu kan. Buat kelompok, kemudian kalian saya suruh untuk menentukan sistem diturunkan persamaan gerak lah kan. Ya, wis kandhani. Turunkan persamaan gerak nanti itu saya suruh kalian untuk mensimulasikan sendiri ya, kemudian dari simulasi itu silakan diartikan sendiri ya, kemudian dipresentasikan gitu kan. Karena itu kelas ini silakan dibagi ya. Dibagi jadi, saya sudah bilang nggak ya Mbak Vidya ya? Nanti dibagi kelompok gitu ya. Sudah, Pak. Ya, dibagi kelompok. Nah, itu untuk kelompok praktikum gitu ya. Nah, sementara untuk kelas ini dikerjain sendiri-sendiri gitu. Karena nanti ya itu, tugas kalian nanti akan seperti itu. Jadi mensimulasikan. Nah, sementara di kelas ini kalian akan sedikit ngelakuin simulasi sebenarnya. Simulasinya itu dan tugas-tugasnya banyak dilakukan di praktikum. Jadi karena itu jangan heran loh, kok praktikum kok kayak gini. Emang praktikumnya ini praktikum mensimulasikan gitu kan. Dimana ketika mau melakukan simulasi ya memang kalian harus tahu bentuk fisiknya ya, kemudian mampu membuat free body diagramnya, nurunkan persamaannya ya, mau nggak mau harus seperti itu gitu kan. Nah, tujuan akhirnya ya dari ini semua kalian melakukan optimasi desain sebenarnya. Jadi kalian saya arahkan ke sana sebenarnya. Karena ini kan rekayasa perancangan ini, rekayasa perancangan gitu kan. Nah, ini kan nggak lepas dari yang namanya optimasi desain gitu kan. Nah, termasuk diantaranya optimasi desain untuk menghindari frekuensi natural dari benda yang kita rancang ya. Nah, karena itu arahnya sebenarnya ke sana. Nah, namun saya ya pendekatannya itu lebih ke simulasi gitu ya. Karena dirasa simulasi itu kan lebih murah gitu ya, nggak harus trial and error. Kalau trial and error kan ngabisin banyak biaya seperti itu. Baik, saya rasa cukup dulu untuk kuliah kita pada malam hari ini ya. Terima kasih ya atas kehadiran saudara-saudara semuanya. Saya harap komitmennya ini tetap dijaga walaupun absennya saya berikan terlebih dahulu ya, seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasanya ya, semuanya silakan hang up terlebih dahulu. Ayo semuanya hang up.